Kecelakaan beruntun 3 sepeda motor terjadi di Jalan Turunan Tajam Sendi, Desa Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu pagi. Akibatnya, pengendara dan orang yang dibonceng terlempar dari sepeda motor yang mereka tumpangi. Kondisi korban masing-masing mengalami luka di dada dan kepala karena kerasnya benturan. Tim relawan yang berjaga di lokasi mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan bermula dari korban Eko Witomo yang berboncengan dengan Mamik Isbandia melaju dari arah Canger menuju Pacet. Namun saat akan tiba di tikungan Gotehan, sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami remblong dan menabrak kedua korban lainnya dari arah jalur berlawanan. Jam 9-an. Itu kenapa Bu kok bisa kecelakaan itu gimana ceritanya? Ngeblong. Yang kendaraan yang dari sana ada kendaraan banyak, terus ngebloknya itu ya orang banyak. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Sedangkan 3 kendaraan dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam komplotan curanmor melancarkan aksinya dengan menggasak satu unit sepeda motor. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tanah Rendah, Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Komplotan berjumlah 4 orang ini nekat mencuri di tengah pemukiman padat penduduk saat warga sekitar ingin beraktivitas di pagi hari. Menurut saksi mata, para komplotan ini ingin menggasak 2 sepeda motor sekaligus di kawasan yang sama. Warga yang sempat mencurigai para komplotan tersebut langsung menegur dan para pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa 1 unit sepeda motor. Pagi jam 5-an itu memang ada orang yang lihat ada anak di sini lagi ingin motor, cuman anak itu karena nggak tahu ya, dia diem aja. Begitu ribut keluar jam 5:30 itu, oh tadi ada orang yang ngambil katanya. Siapa motornya? Bu Monik kali. Saya keluar, saya lihat, saya cari, oh udah nggak ada orangnya. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah dan sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan tahun Tiko seorang diri merawat ibunya di rumah mewah tanpa air dan juga listrik di Jatinegara, Jakarta. Pengabdian anak merawat ibu ini yang diduga depresi jadi viral dan mengundang simpati warga. Akan tetapi kini Tiko diancam akan dilaporkan ke polisi. Tiko, pemuda yang viral karena merawat ibunya yang mengalami depresi selama 11 tahun di rumah mewah terbengkalai di Jakarta Timur, kini diancam dilaporkan polisi. Selain itu, menurut informasi terbaru, Tiko diprotes oleh keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto. Tiko diduga menceritakan hal yang tidak benar kepada publik. Kini Tiko pun diancam akan dituntut secara hukum jika memviralkan kisah mengenai sang ayah, Herman Muji Susanto. Rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur inilah tempat Tiko merawat ibunya yang depresi sejak tahun 2010 silam. Setelah viral, rumah ini dibersihkan petugas dan warga. Sebelumnya Tiko dan ibunya harus tinggal di rumah ini tanpa listrik dan air karena listrik dicabut setelah 1 tahun ayahnya meninggalkan rumah. Bahkan Tiko harus berhenti sekolah karena tunggakan biaya sekolah yang mahal. Sang ibu diduga mengalami depresi setelah ditinggal sang suami sejak tahun 2010 silam. Kurang tahu juga sih ya, mungkin karena kepergian papa dan kondisi-kondisi yang begitu mendadak kan kolaps usahanya, mungkin itu juga. Kalau dulunya Iya. usaha apa Mas Tiko? Mama sama papa tuh rekanan departemen keuangan gitu. Awalnya kenapa sih Mas, kenapa nggak dibawa gitu langsung ke rumah sakit dari awal? Karena emang sebenarnya niatanku dari awal itu ngerawat ibu aja. Kondisinya seperti itu pun ya ngerawat jalan aja terus tanpa diobatin di rumah sakit gitu.
Saat ini Ibu Eni menjalani perawatan di Rumah Sakit Durensawit, Jakarta Timur. Nantinya Tiko akan terus merawat ibunya di rumahnya setelah kondisi rumah sudah layak huni. Kita beralih ke informasi viralnya, dugaan perselingkuhan menantu dan mertua yang membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turun tangan. Wanita berinisial NR meminta bantuan hukum Hotman untuk menangani somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya itu. Inilah kasus yang sedang Kasus dugaan perselingkuhan menantu mertua masih bergulir. Kini giliran wanita berinisial NR yang meminta bantuan hukum pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya R. Hotman pun mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya. Inilah kasus yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Sebelumnya, R bersama pengacaranya melaporkan NR ke Polda Banten atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasalnya, mantan istri tersebut mengunggah isu dugaan perselingkuhannya dengan mertuanya sendiri ke media sosial hingga viral. Namun Polda Banten belum bisa menindaklanjuti laporan R karena belum cukup bukti. Dugaan perselingkuhan antara menantu dan mertua di Serang, Banten membuat heboh dunia maya. Kasus berawal dari penggerbekan yang dilakukan warga dan menemukan mereka tengah berduaan di sebuah rumah kontrakan. Tim iNews melaporkan. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ferdi Sambo mengaku tidak menyangka tindakan yang dilakukan ajudannya Yosua dapat merusak skenario pembunuhan yang telah dirancangnya. Skenario yang dirancang Ferdi Sambo berantakan karena CCTV yang ada di pos satpam dekat rumah dinasnya menangkap momen Yosua sedang berjalan ke arah taman ketika Sambo sampai di rumah dinas. Ferdi Sambo merancang skenario penyebab kematian Yosua karena insiden baku tembak di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Menurut skenario Ferdi Sambo waktu itu Yosua dikatakan tewas setelah terlibat insiden baku tembak dengan ajudannya yang lain yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Sementara Ferdi Sambo masih menurut skenario yang dibangun mengaku baru tiba di rumah dinasnya sesaat setelah terjadi baku tembak antara Yosua dan Richard. Namun skenario yang dirancang Ferdi Sambo itu berantakan karena kamera CCTV yang berada di pos satpam dekat rumah dinasnya. Sebab CCTV itu ternyata tidak mendukung narasi kebohongan yang dia ciptakan soal baku tembak antara Yosua dengan Richard. CCTV itu diketahui merekam kedatangan Ferdi Sambo ke rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 sore. Dalam rekaman itu pula, tampak Yosua masih hidup ketika Ferdi Sambo tiba. Itu Yang Mulia, saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua ini ternyata begitu saya masuk dia jalan ke taman. Mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Menurut pengakuan Ferdi Sambo, dirinya baru mengetahui isi rekaman CCTV itu dari laporan anak buahnya beberapa hari setelah peristiwa penembakan. Mengetahui video tersebut bisa membongkar kebohongannya, Ferdi Sambo lantas memerintahkan bawahannya untuk memusnahkan rekaman CCTV itu. Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya? Nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah pasti hancurkan sendiri Yang Mulia. Itu.
Ferdy Sambo juga mengaku tak terpikir untuk mengecek sendiri rekaman CCTV tersebut. Mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu juga tak menyangka ternyata rekaman CCTV itu tak sesuai dengan skenario kematian Yosua yang ia ciptakan. Terdakwa Richard Eliezer mengaku siap menghadapi sidang tuntutan yang akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eliezer menyesal karena telah membunuh Brigadir Yosua. Masih merasa bersalah ya. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Setelah lebih dari 90 hari persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, pekan depan terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi sidang tuntutan. Dalam hal ini, kuasa hukum dari Eliezer, Rory Sagala, mengklaim kliennya sudah siap menghadapi sidang tersebut. Namun demikian, pihak Eliezer akan mengajukan pembelaan untuk menghapuskan dugaan pidana yang menjerat kliennya. Itu dia menyampaikan bahwa dia siap menerima apapun putusan dari hakim. Seperti itu, Mas. Tetapi perlu kami sampaikan juga, kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal untuk melakukan pembelaan kepada klien kami Baradae. Dalam hal ini kami akan mengajukan perspektif yang menguntungkan. Kita akan mengajukan nanti di dalam pledoi. Dalam hal ini kita fokus tentang penghapusan pidana yang mana telah dijelaskan juga oleh ahli yang telah kita hadirkan sebelumnya di persidangan. Dalam sidang yang digelar Kamis kemarin, Eliezer juga menyatakan menyesal telah membunuh Yosua. Eliezer berharap bisa memutar waktu agar peristiwa pembunuhan Yosua tidak terjadi. Terdakwa, siap yang mulia. Setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah ya. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Barada Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.